Malaysia memiliki populasi pekerja asing yang cukup besar dibandingkan dengan warga lokal di beberapa sektor. Datang asing tanpa izin, kalau kerja kat sini halal tak gaji mereka? Ni parti tanya. Bukan kata rakyat tempatan mari tak. Pendatang asing pun masuk majlis ilmu tanya soalan, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyarisan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngerisan sebuah video inilah, geng, tanggapan seorang Ustadz Malaysia tentang parti ataupun pekerja asing yang tidak sah ataupun bisa juga pendatang haram kayak gitu ya, gengnya bisa diucapkan, ataupun tidak mengikuti prosedur yang berada di negara Malaysia. Karena Malaysia memiliki populasi pekerja asing paling banyak mungkin di dunia, ataupun nomor berapa lah sekian ya, gengnya, yang tidak memiliki dokumen yang sah dan lain sebagainya, seperti bla 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 dan lain sebagainya, geng. Dan inilah tanggapan daripada Ustadz, karena dia pernah bertazkirah, terus Pati ini juga ikut ikut menjawab seperti itu, geng. Gimana tanggapan Pati? Gimana tanggapan Pati tentang bekerja di Malaysia? Apakah uangnya halal atau haram kayak gitu? Jom kita simak sajalah videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Malaysia memiliki populasi pekerja asing yang cukup besar dibandingkan dengan warga lokal di beberapa sektor. Berikut 3 alasan utama mengapa Malaysia lebih banyak mempekerjakan warga asing. 1. Banyak warga Malaysia tidak mau bekerja di sektor 3D, seperti konstruksi, perkebunan, dan manufaktur karena gaji rendah dan kondisi kerja berat. Perusahaan lebih memilih pekerja asing karena mereka bersedia menerima gaji lebih rendah dan bekerja dalam kondisi yang lebih sulit dibandingkan tenaga kerja lokal. 2. Biaya tenaga kerja yang lebih murah. Pekerja asing, terutama dari Bangladesh dan Nepal, Myanmar, menerima upah lebih rendah dibandingkan pekerja lokal. Perusahaan lebih memilih mereka untuk menghemat biaya operasional, terutama di sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja manual. Pekerja asing cenderung bekerja lebih lama dengan tunjangan yang lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja lokal yang menuntut standar lebih tinggi. 3. Kebijakan imigrasi yang memudahkan masuknya pekerja asing. Pemerintah Malaysia memberikan kuota besar untuk pekerja asing karena kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu. Banyak perusahaan mengandalkan agen tenaga kerja untuk mendatangkan pekerja asing secara legal maupun ilegal, menyebabkan jumlah mereka semakin meningkat. Selain pekerja manual, Malaysia juga menarik tenaga kerja asing berketerampilan tinggi dalam sektor teknologi, kesehatan, dan keuangan. Pendatang asing tanpa izin, kalau kerja kat sini halal tak gaji mereka? Ni parti tanya. Bukan kata rakyat tempatan mari tak. Pendatang asing pun masuk majlis ilmu tanya soalan, okey? Maknanya orang Indonesia, contoh orang Bangladesh, dia masuk ke Malaysia tidak mempunyai permit pekerjaan. Contoh, okey, dia bekerja sebagai buruh, mendapat upah dan melakukan kesalahan pada hukum pemerintah. Hukumnya, jika pekerjaannya itu halal di sisi syarak, maka gajinya halal. Tetapi dia sudah melanggar satu hukum, iaitu kewajipan taat pada ulil amri. Sebab yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat Allah dan Rasul. Yang kedua, wa ulil amri minkum, dan wajib juga taat kepada kerajaan. Ulil amri ni dua. Satu ulama, iaitu para ulama. Yang kedua umara, iaitu pemerintah.
Jadi pemerintah ini kalau dia mengeluarkan suatu syarat atau suatu peraturan yang tidak bersalahan dengan Islam, maka peraturan itu wajib dipatuhi. Maka melanggar peraturan hukumnya haram, gajinya halal. Okey? Macam orang kerja kerajaan, dia kerja ngajar sekolah. Contoh kerja jabat kerajaan. Orang puang lah contoh. Dia tak tutup aurat. Contoh tak pakai tudung. Ada orang kata gajinya haram. Salah, tak betul. Ulama jawab tak haram. Perbuatannya haram. Gajinya halal. Kerana pekerjaan kerani di pejabat-pejabat tidak haram pun. Hukumnya halal. Dia kerja menulis, jadi kerani dan sebagainya. Perbuatan dia keluar rumah mendedahkan aurat itu berdosa. Okey? Gaji haram ni ialah dia buat benda yang haram dalam pekerjaan. Diupah goreng babi, diupah pikul arak, tu baru gajinya haram. Atau kerja di 7E ataupun mat-mat yang ada jual arak. Bila ada orang luar orang kafir nak beli arak, dia ni orang Islam kena jadi juru jualnya. Maka gajinya haram. Kerana dia juga terlibat dalam menjual benda yang diharamkan oleh Allah. Kerana Nabi kata 10 golongan dilaknat sebab arak. Salah satunya juru jual. Okey. Tapi kalau dia kerja di supermarket, ada bahagian arak, ada bahagian pamper, ada bahagian makeup, ada pakaian, ada mainan. Dia jaga makeup je, dak lagi ada jual bahagian arak-arak. Gajinya halal. Hak nu hak bagian arak, pikul, order, susung atau jual, gajinya haram. Okey? Jadi terjawablah. Walaupun gaji awak halal jadi buruh binaan, cuma berdosa kerana melanggar satu syarat yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Soalan seterusnya. Oke, geng. Ikinya ingin juga menanggapi video yang pertama ya, geng ya. Kalau di Malaysia itu memang seperti itu, geng, membutuhkan warga asing karena banyaknya peluang pekerjaan. Jadi kita juga tidak boleh menyalahkan orang tempatan, tidak boleh menyalahkan negara Malaysia. Kita sebagai orang yang membutuhkan pekerjaan daripada orang-orang Indonesia harus bersyukur juga kepada negara Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Karena banyaknya yang pergi merantau ke Malaysia ini yang tidak lulus S1, yang tidak lulus SMK, yang tidak lulus, pokoknya yang tidak pandai-pandai lah. Dia bekerja ke Malaysia. Tahu sendiri persyaratan di Indonesia seperti apa? Nah, seperti itu ya, geng ya. Jadi kalau bilang di Malaysia ini dan seperti itu malas dan itu tidak malas, geng. Mereka itu bersekolah tinggi-tinggi, mengasah pikirannya, mengasah, mohon maaf, otaknya itu capek, pernah. Jadi mereka tuh ingin gaji yang setimpal saat mereka belajar sekolah. Banyak juga kok orang-orang Malaysia ini yang bekerja di kebun, di kerja sektor construction, namun ya mungkin pangkatnya supervisor dan pangkatnya mungkin manajer dan lain sebagainya. Kepala ataupun pengesap ataupun pembisnis juga kebanyakan di negara Malaysia. Karena ya menurut mereka itu ya mungkin tidak sebanding lah dengan yang mereka keluarkan ijazah lah, kayak gitu. Tahu sendiri sama juga dengan di Indonesia, geng. Kalau di Indonesia kan ingin juga yang terbaik kan. Bila keluar S2 aku nih harus kerja dapat ini nih. Aku nih jurusan ini harus bekerja kayak ini kan, seperti itu juga, geng. Nah, jadi itulah, geng, tanggapan dari Ustadz Malaysia tentang Pati, geng. Kalau gajinya ya halal, namun kalian masih bermasalah kepada kerajaan. Namun ini saran daripada ikinya juga, janganlah melakukan hal-hal masuk naik tongkang dan pulang naik tongkang dan lain sebagainya ya, geng ya. Karena bila terjadi dar-der-dor lagi, siapa yang akan disalahkan? Pastinya negara Malaysia. Kayak gitu, mereka cuma bisa menahukan negara Malaysia saja yang bersalah, namun mereka tidak bisa memandang orang-orang kita juga bersalah. Mereka cuma bisa memandang sebelah mata saja. Seperti itu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Itulah penjelasan dari Ustadz Idris ya, geng ya. Ustadz Idris Daus. Kalau tak silap ikinya silahkan komen di bawah. Kalau ikinya salah minta maaf sebesar-besarnya, kayak gitu, geng ya. Ikinya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.